Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk panjenengan semua. Semoga panjenengan yang sedang menonton video ini selalu diberi kesehatan, ketenangan batin, kelapangan rezeki, serta kekuatan hati dalam menghadapi segala ujian hidup. Saya doakan, siapapun panjenengan yang hari ini sedang merasa tertekan, dizalimi, atau sering merasa, kok hidup rasanya berat terus. Semoga perlahan diberi jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Sugeng Rawuh, selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita berbagi cerita, belajar dari pitutur leluhur, dan menata ulang kekuatan batin agar hidup lebih mantap. Panjenengan pernah tidak merasa hidupnya lurus-lurus saja, tidak cari musuh, tidak pamer apa-apa, tapi justru sering jadi sasaran? Atau sebaliknya, panjenengan melihat seseorang yang kelihatannya biasa saja, pendiam, tidak banyak bicara, tapi orang-orang segan mengusik? Anehnya, bukan karena dia galak, bukan karena dia berkuasa, bukan juga karena dia banyak backing. Menurut pitutur leluhur, ada sifat pon, sifat bawaan batin, yang membuat seseorang punya wibawa alami, sehingga musuh berpikir dua kali sebelum mengganggu. Di video ini, kita akan membahas 6 sifat pon yang bikin banyak musuh takut mengusik. Bukan untuk sombong, tapi agar panjenengan paham, kekuatan sejati itu seringkali datang dari dalam diri. Sebelum kita lanjut, saya mohon bantuannya sebentar. Silakan tekan tombol like, agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang sedang membutuhkan penguatan batin. Bagikan juga ke keluarga atau sahabat yang mungkin sedang merasa tertekan oleh lingkungan sekitarnya. Dan jangan lupa subscribe, supaya panjenengan tidak ketinggalan wejangan-wejangan berikutnya. Di kolom komentar, panjenengan boleh menuliskan asal kota panjenengan menonton, atau doa singkat yang sedang panjenengan panjatkan. Insya Allah, niat baik yang dituliskan akan saling menguatkan. Dalam hidup, tidak semua orang harus keras untuk disegani. Tidak semua orang harus menang berdebat untuk dihormati. Leluhur kita percaya, ada orang-orang tertentu yang memiliki pon batin. Bukan ilmu hitam. Bukan kesaktian yang dipamerkan, melainkan sikap hidup yang membentuk aura keteguhan, sehingga orang yang berniat buruk pun merasa tidak nyaman mendekat. Inilah yang akan kita bahas satu persatu. Sifat pon pertama, tenang dalam tekanan. Ada satu sifat yang paling cepat membuat musuh berpikir dua kali sebelum mengusik seseorang, yaitu ketenangan dalam tekanan. Panjenengan mungkin pernah melihat orang seperti ini. Saat disudutkan, ia tidak terburu-buru menjawab. Saat difitnah, ia tidak langsung membela diri dengan emosi. Saat dipancing, wajahnya tetap datar, suaranya tetap rendah, langkahnya tetap terukur. Bukan karena dia tidak sakit hati, bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena batinnya sudah terbiasa berdiri di tengah badai. Menurut pitutur leluhur, orang yang mampu tenang saat tertekan adalah orang yang sudah matang rasa. Ia tahu, tidak semua serangan harus dibalas. Tidak semua kata harus ditanggapi. Dan tidak semua masalah perlu dijadikan perang. Musuh paling takut pada orang yang tidak bisa dipancing emosinya. Karena emosi adalah pintu masuk paling mudah untuk menjatuhkan seseorang. Begitu panjenengan emosi, panjenengan kehilangan kendali. Begitu panjenengan panik, panjenengan membuka celah. Dan disitulah musuh biasanya masuk. Orang bersifat pon justru sebaliknya. Semakin ditekan, semakin ia diam. Semakin diprovokasi, semakin ia menjaga sikap. Diamnya bukan karena takut. Diamnya adalah bentuk penguasaan diri. Leluhur mengajarkan, sing sapa bisa ngendaleni atilan pikirane, kui wis menang setengah perang. Artinya, siapa yang bisa mengendalikan hati dan pikirannya, dia sudah menang bahkan sebelum konflik dimulai. Orang dengan sifat pon ini biasanya tidak banyak bicara soal penderitaannya. Ia memproses sendiri. Ia menangis sendiri. Ia berdoa sendiri. Dan justru dari situlah kekuatannya tumbuh. Musuh yang berniat mengusik akan merasa tidak nyaman. Karena apapun yang mereka lakukan, reaksinya tidak sesuai harapan. Tidak ada ledakan. Tidak ada drama. Tidak ada kepanikan. Yang ada hanya ketenangan yang membuat lawan ragu. Ini orang sebenarnya kuat atau pura-pura? Kalau aku teruskan, apakah aku yang akan rugi? Keraguan inilah yang membuat musuh mundur perlahan.
Namun perlu panjenengan pahami, ketenangan dalam tekanan bukan berarti memendam segalanya tanpa batas. Orang bersifat pon tahu kapan harus diam, dan tahu kapan harus bertindak. Diamnya adalah pengamatan. Tenangnya adalah perhitungan. Langkahnya selalu datang di waktu yang tepat. Jika panjenengan ingin membangun sifat pon ini, leluhur memberi beberapa wejangan sederhana. Jangan langsung bereaksi saat emosi naik. Biasakan menarik napas sebelum menjawab. Latih diri untuk tidak menjelaskan diri kepada orang yang tidak berniat memahami. Karena semakin panjenengan terbiasa tenang dalam tekanan, semakin sedikit orang yang berani bermain-main dengan hidup panjenengan. Dan ingat satu hal penting. Ketenangan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan yang sudah tidak perlu dipamerkan. Sifat pon kedua, tidak banyak cerita, tapi tepat bertindak. Salah satu sifat yang paling sering membuat musuh salah langkah adalah tidak banyak cerita, tapi tepat bertindak. Panjenengan mungkin mengenal orang seperti ini. Ia tidak suka memamerkan rencana, tidak sibuk mengumumkan langkah hidupnya, tidak merasa perlu menjelaskan apa yang sedang ia bangun. Saat orang lain ramai bicara, ia memilih diam. Saat orang lain sibuk mencari pengakuan, ia sibuk bekerja dalam senyap. Menurut pitutur leluhur, orang yang terlalu banyak bicara sedang membuka pintu bagi gangguan. Karena setiap kata yang keluar bisa menjadi bahan bagi orang lain untuk menilai, menyerang, atau bahkan menjatuhkan. Orang bersifat pon memahami satu hal penting. Mulut adalah pintu nasib. Semakin banyak panjenengan cerita, semakin banyak orang tahu celah panjenengan. Semakin banyak orang tahu rencana panjenengan, semakin besar kemungkinan ada yang berniat mengacaukan. Itulah sebabnya orang bersifat pon memilih bicara seperlunya. Bukan karena tertutup, bukan karena sombong, tetapi karena sadar, tidak semua orang perlu tahu proses hidupnya. Musuh takut pada orang seperti ini karena sulit ditebak. Tidak tahu apa yang sedang dipikirkan. Tidak tahu kemana arah langkahnya. Tidak tahu kapan ia akan bergerak. Dan ketidakpastian inilah yang membuat lawan gelisah. Leluhur mengajarkan. Wong sing meneng nanging mlaku, luwih medeni tinimbang wong sing rame nanging ora tumindak. Artinya, orang yang diam tapi berjalan, lebih menakutkan daripada orang yang ramai bicara tapi tidak bertindak. Orang bersifat pon tidak sibuk membela diri lewat kata-kata. Jika ada tuduhan, ia tidak langsung membantah panjang lebar. Ia membiarkan waktu dan hasil yang berbicara. Jika ada yang meremehkan, ia tidak tersinggung berlebihan. Ia menjadikan itu bahan bakar untuk memperkuat langkah. Dan saat waktunya tiba, tindakannya selalu tepat. Tidak berisik, tidak dramatis, tapi berdampak. Musuh sering salah menilai orang seperti ini. Dikira lemah karena pendiam. Dikira tidak berani karena tidak melawan secara verbal. Padahal justru disitulah kekuatannya. Ketika musuh baru sadar, biasanya semuanya sudah terlambat. Karena orang bersifat pon tidak mengancam, tapi langsung mengamankan posisinya. Jika panjenengan ingin melatih sifat ini, leluhur memberi wejangan sederhana. Jangan menceritakan rencana sebelum benar-benar berjalan. Jangan menjelaskan diri pada orang yang hanya ingin menilai. Fokus pada hasil, bukan pengakuan. Berbicara seperlunya. Bertindak sepenuhnya. Karena semakin sedikit panjenengan bicara, semakin sedikit pula orang yang berani ikut campur. Dan ingat, orang yang kuat tidak sibuk membuktikan lewat kata. Karena langkah hidupnya sudah menjadi bukti. Sifat pon ketiga, tegas tanpa harus kasar. Banyak orang keliru memahami ketegasan. Mereka mengira tegas harus keras. Mengira berwibawa harus galak. Mengira agar tidak diremehkan, harus sering menaikkan suara. Padahal menurut pitutur leluhur, ketegasan yang paling ditakuti musuh justru yang tidak berisik. Orang yang memiliki sifat pon ini mampu berkata, tidak, tanpa emosi. Mampu menarik batas tanpa perlu memaki. Mampu bersikap lurus tanpa harus menyakiti. Panjenengan mungkin pernah bertemu orang seperti ini. Ucapannya pendek. Nada suaranya biasa saja. Namun entah kenapa, setelah ia bicara, orang lain langsung paham batasnya. Tidak berani melanggar. Tidak berani memaksa. Tidak berani main-main. Menurut leluhur, ketegasan seperti ini lahir dari kejelasan batin. Ia tahu apa yang ia mau.
Ia tahu apa yang ia terima. Dan ia tahu apa yang tidak bisa ditawar. Orang yang batinnya ragu-ragu akan cenderung bersikap kasar. Karena di balik kekasarannya, ada ketakutan untuk tidak didengar. Sebaliknya, orang bersifat pon tidak perlu meninggikan suara. Karena sikapnya sudah lebih dulu berbicara. Musuh sangat berhati-hati dengan orang seperti ini. Karena tidak ada celah untuk memainkan emosi. Tidak ada ruang untuk manipulasi rasa bersalah. Tidak ada kesempatan untuk memanfaatkan keraguan. Ketika orang bersifat pon berkata, "Cukup sampai di sini." Maka itu benar-benar cukup. Tidak ada drama lanjutan. Tidak ada debat panjang. Tidak ada penjelasan berulang-ulang. Dan justru ketenangan itulah yang membuat orang lain segan. Leluhur sering mengingatkan, "Wong sing ora duwe pendirian, bakal dadi dolanane wong liya." Artinya, orang yang tidak punya pendirian akan mudah dijadikan permainan. Sifat pon ketiga ini melindungi panjenengan dari hal itu. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini terlihat dari hal-hal kecil. Panjenengan tidak sungkan menolak permintaan yang melampaui batas. Tidak merasa bersalah saat menjaga waktu dan tenaga sendiri. Tidak takut dianggap tidak enakan. Bukan karena panjenengan egois, tetapi karena panjenengan paham. Jika diri sendiri tidak dijaga, orang lain akan seenaknya. Musuh biasanya mencari orang yang mudah sungkan, takut mengecewakan, sulit berkata tidak. Orang bersifat pon bukan tipe seperti itu. Namun perlu digarisbawahi, ketegasan ini tidak disertai kebencian. Tidak ada niat menjatuhkan. Tidak ada keinginan membalas. Hanya ada sikap jelas dan konsisten. Jika panjenengan ingin menumbuhkan sifat pon ini, leluhur memberi beberapa wejangan. Jangan menjelaskan keputusan berulang kali. Jangan bernegosiasi soal prinsip hidup. Jangan takut kehilangan orang yang tidak menghargai batas panjenengan. Karena orang yang menghormati panjenengan akan menerima ketegasan tanpa drama. Dan orang yang berniat buruk akan mundur pelan-pelan tanpa perlu diusir. Ingatlah satu hal, tegas bukan berarti kasar. Dan lembut bukan berarti lemah. Ketika ketegasan lahir dari ketenangan batin, ia akan menjadi pagar alami yang membuat musuh berpikir dua kali sebelum mengusik hidup panjenengan. Sifat pon keempat, tidak dendaman, tapi tidak pernah lupa. Ada satu sifat yang paling membuat musuh merasa tidak aman, yaitu ketika seseorang tidak menyimpan dendam, tetapi juga tidak bodoh untuk mengulang kesalahan yang sama. Banyak orang mengira orang yang pemaaf itu lemah. Padahal menurut pitutur leluhur, orang yang bisa memaafkan dengan sadar justru memiliki kekuatan batin yang besar. Panjenengan mungkin pernah disakiti, diremehkan, dikhianati, dipermainkan oleh niat orang lain. Namun seiring waktu, rasa panas di dada itu perlahan padam. Bukan karena lupa, tapi karena panjenengan memilih tidak terus hidup di dalam luka itu. Orang bersifat pon tidak menyimpan amarah berlarut-larut. Ia tidak menghabiskan energi untuk membenci. Tidak sibuk membalas. Namun satu hal yang sangat jelas, ia tidak membuka pintu yang sama untuk kesalahan yang sama. Leluhur mengajarkan, ati kudu resik, nanging pikiran kudu waspada. Hati boleh bersih, tetapi pikiran harus tetap waspada. Inilah inti sifat pon keempat. Musuh takut pada orang seperti ini karena tidak bisa memainkan perasaan. Tidak bisa memancing drama. Tidak bisa memanfaatkan empati berlebihan. Orang yang dendaman mudah ditebak, emosinya bisa dipancing. Orang yang terlalu polos juga mudah dimainkan. Tetapi orang yang memaafkan dengan kesadaran penuh berada di tengah-tengah. Tenang, tapi tegas. Lembut, tapi tajam membaca situasi. Panjenengan mungkin terlihat baik, sopan, dan tidak menyimpan kebencian. Namun di dalam batin, panjenengan sudah memberi batas yang jelas. Siapa yang pernah menyakiti, tidak lagi diberi akses sembarangan. Siapa yang pernah mengkhianati, tidak lagi diberi kepercayaan penuh. Dan semua itu dilakukan tanpa ribut, tanpa pengumuman, tanpa sindiran. Musuh sangat tidak nyaman menghadapi orang seperti ini. Karena mereka tidak tahu apakah panjenengan benar-benar lupa, atau justru sedang berjaga. Tidak tahu apakah panjenengan lengah, atau justru sudah belajar. Dan ketidakpastian itu membuat mereka enggan mengulangi perbuatannya. Orang bersifat pon paham
Memaafkan bukan berarti menghapus pelajaran. Justru luka itulah yang membuatnya lebih bijak memilih siapa yang boleh dekat. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini terlihat sederhana. Panjenengan tidak mengungkit masa lalu, tidak menyindir, tidak membicarakan keburukan orang yang menyakiti, namun juga tidak kembali terlalu dekat. Tidak lagi memberi ruang untuk permainan lama. Tidak lagi membuka celah yang sama. Ini bukan sikap dingin, tapi sikap dewasa. Musuh biasanya berharap dua hal, panjenengan marah atau panjenengan lupa. Ketika panjenengan tidak marah tapi juga tidak lengah, mereka kehilangan kendali. Leluhur percaya, orang seperti ini dilindungi oleh kewaspadaan batin. Ia tidak hidup dalam ketakutan, tetapi juga tidak hidup dalam kelalaian. Jika panjenengan ingin menumbuhkan sifat pon ini, ada wejangan sederhana. Maafkan agar hati ringan. Ingat agar hidup aman. Jangan membawa dendam kemana-mana, tapi jangan pula membawa orang lama ke posisi lama. Karena orang yang benar-benar kuat bukan yang membalas, melainkan yang belajar tanpa membenci. Dan ketika panjenengan sampai di titik ini, banyak musuh akan memilih menjauh dengan sendirinya. Bukan karena panjenengan mengancam, tetapi karena panjenengan sudah tidak bisa dipermainkan lagi. Sifat pon kelima, hidupnya tertatau, bukan dipenuhi drama. Salah satu hal yang paling membuatmu sunggan mengusik seseorang, adalah ketika hidup orang itu tertata dan tidak penuh drama. Panjenengan mungkin tidak menyadari, tetapi orang yang hidupnya berantakan, emosinya naik turun, dan sering curhat kesana kemari, justru menjadi sasaran empuk. Bukan karena ia lemah, tetapi karena hidupnya penuh celah. Orang bersifat pon memahami hal ini dengan sangat baik. Ia tidak hidup tanpa masalah, tetapi ia tidak memamerkan masalahnya kemana-mana. Ia tidak menjadikan luka sebagai tontonan. Ia tidak menjadikan kesedihan sebagai alat mencari simpati. Hidupnya berjalan sederhana, teratur, dan bisa ditebak dalam hal prinsip, meski tidak mudah ditebak dalam langkah. Leluhur mengajarkan, urip sing kebak drama, gampang dienggo dolanan. Hidup yang penuh drama mudah dijadikan permainan. Musuh paling suka orang yang emosinya tidak stabil, karena mudah dipancing, mudah disulut, mudah dimanfaatkan. Sebaliknya, orang yang hidupnya tertata membuat musuh kehilangan pijakan. Tidak tahu harus masuk dari mana. Tidak tahu harus memprovokasi lewat apa. Rutinitas orang bersifat pon biasanya jelas. Waktu kerjanya terjaga. Lingkar pergaulannya terbatas. Ucapannya terkontrol. Ia tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus mundur, dan kapan harus maju. Ini bukan hidup yang kaku, tetapi hidup yang sadar. Panjenengan mungkin terlihat membosankan bagi sebagian orang. Tidak suka gosip. Tidak ikut drama. Tidak reaktif terhadap isu. Namun justru itulah kekuatannya. Musuh sulit mengganggu orang yang tidak mudah terseret arus emosi. Dalam hidup sehari-hari, sifat ini tampak dari cara panjenengan menyikapi masalah. Saat ada konflik, panjenengan tidak langsung menyebarkannya ke banyak orang. Saat kecewa, panjenengan memprosesnya dalam diam. Saat marah, panjenengan memilih menenangkan diri sebelum berbicara. Orang bersifat pon tidak menjadikan masalah sebagai identitas. Ia tidak ingin dikenal sebagai korban. Ia tidak ingin dikenal sebagai orang yang selalu disakiti. Ia ingin dikenal sebagai orang yang tetap berdiri meski dihantam. Musuh biasanya mencari orang yang haus validasi, yang ingin dibela, yang ingin dikasihani, yang ingin didengarkan oleh banyak orang. Ketika panjenengan tidak memberikan itu, musuh kehilangan senjata. Tidak ada drama yang bisa dipelintir. Tidak ada emosi yang bisa diprovokasi. Tidak ada cerita yang bisa dimanfaatkan. Leluhur percaya, hidup yang tertata adalah bentuk pagar halus. Tanpa bentakan. Tanpa ancaman. Tanpa pamer kekuatan. Pagar itu bekerja dengan sendirinya. Orang-orang yang berniat buruk akan merasa tidak betah. Karena di hadapan orang yang hidupnya rapi, niat buruk terasa telanjang. Jika panjenengan ingin membangun sifat pon ini, ada wejangan sederhana. Kurangi menceritakan masalah pribadi ke sembarang orang. Pilih 1-2 yang benar-benar bisa dipercaya. Jaga ritme hidup. Jangan biarkan emosi menentukan semua keputusan. Belajarlah menyelesaikan masalah tanpa penonton.
Karena semakin rapi hidup panjenengan, semakin sedikit orang yang berani ikut campur. Dan pada akhirnya, musuh akan memilih target lain yang lebih gaduh, lebih reaktif, dan lebih mudah digoyang. Sedangkan panjenengan tetap berjalan tenang, karena hidup yang tertata adalah bentuk kekuatan yang paling melelahkan bagi musuh. Sifat pon ke-6, percaya diri tanpa merendahkan orang lain. Inilah sifat pon yang paling kuat, paling sunyi, dan paling membuat musuh tidak nyaman, yaitu percaya diri tanpa perlu merendahkan siapapun. Orang dengan sifat ini tidak merasa perlu membuktikan apa-apa. Tidak sibuk menunjukkan kelebihan. Tidak gelisah ketika tidak dipuji. Dan tidak panas ketika tidak diakui. Panjenengan mungkin pernah melihat orang seperti ini. Ia masuk ruangan tanpa banyak bicara, tapi kehadirannya terasa. Ia tidak mendominasi percakapan, tapi ketika berbicara, orang mendengarkan. Bukan karena takut, tetapi karena ada wibawa alami yang tidak dibuat-buat. Menurut pitutur leluhur, percaya diri yang sejati lahir dari penerimaan diri, bukan dari perbandingan dengan orang lain. Orang yang masih sibuk merendahkan, menyindir, atau menjatuhkan, sejatinya sedang menutup rasa kurang di dalam dirinya. Sebaliknya, orang bersifat pon tidak merasa terancam oleh kelebihan orang lain. Ia bisa mengakui keunggulan orang lain tanpa merasa kecil. Ia bisa berada di bawah tanpa merasa hina, dan berada di atas tanpa merasa tinggi. Musuh sangat takut pada orang seperti ini, karena tidak ada tombol emosi yang bisa ditekan. Tidak ada rasa iri yang bisa dimainkan. Tidak ada ego yang bisa dipancing. Apapun yang dilakukan musuh, orang bersifat pon tetap tenang dalam posisinya. Tidak terpancing adu gengsi. Tidak terpancing adu status. Tidak terpancing adu pengaruh. Leluhur mengajarkan, wong sing wis ngerti regane awake dewe, ora perlu nginjak wong liya. Orang yang sudah tahu nilai dirinya sendiri, tidak perlu menginjak orang lain. Sifat ini membuat panjenengan sulit diserang. Karena serangan paling efektif biasanya datang lewat rasa minder, rasa iri, atau rasa tidak cukup. Ketika semua itu tidak ada, musuh kehilangan senjata. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini terlihat dari cara panjenengan bersikap. Panjenengan tidak pamer saat berhasil. Tidak merendahkan saat unggul. Tidak minder saat tertinggal. Panjenengan berjalan dengan ritme sendiri. Fokus pada proses. Tidak sibuk membandingkan pencapaian. Tidak haus validasi. Orang bersifat pon tidak membutuhkan tepuk tangan untuk merasa cukup. Ia tidak membutuhkan sorotan untuk merasa berarti. Dan justru inilah yang membuatnya disegani. Karena kepercayaan dirinya tidak berisik, tidak agresif, tidak memaksa. Musuh biasanya mencari orang yang mudah tersulut gengsinya. Yang tidak tahan diremehkan. Yang langsung bereaksi ketika dibandingkan. Ketika panjenengan tidak memberi reaksi itu, musuh bingung harus menyerang dari mana. Mereka mencoba meremehkan, panjenengan tetap tenang. Mereka mencoba memancing persaingan, panjenengan tetap fokus. Mereka mencoba menjatuhkan, panjenengan tetap berjalan. Dan perlahan, mereka lelah sendiri. Jika panjenengan ingin menumbuhkan sifat pon ini, leluhur memberi wejangan sederhana. Kenali kelebihan tanpa menyombongkan. Kenali kekurangan tanpa membenci diri sendiri. Berjalanlah dengan tujuan, bukan pembuktian. Berhentilah hidup untuk mengalahkan orang lain, dan mulailah hidup untuk menguatkan diri sendiri. Karena saat panjenengan benar-benar percaya diri dengan cara yang tenang, dunia tidak lagi terasa sebagai arena pertempuran. Dan orang-orang yang berniat buruk akan memilih menjauh, bukan karena panjenengan mengintimidasi, tetapi karena panjenengan tidak memberi celah untuk direndahkan. Inilah sifat pon terakhir, dan jika keenam sifat ini tumbuh dalam diri panjenengan, maka tanpa perlu pasang badan, tanpa perlu mencari musuh, tanpa perlu menunjukkan kekuatan, hidup panjenengan akan terasa lebih aman, lebih dihormati, dan lebih tenang. Panjenengan yang saya hormati, banyak musuh bukan karena panjenengan lemah. Dan sedikit musuh bukan selalu karena panjenengan kuat. Sifat pon bukan untuk mencari lawan, melainkan untuk menjaga diri agar tidak mudah diganggu. Ketika batin tenang, sikap tegas, hati bersih, dan hidup tertata, alam sendiri yang akan memasang pagar. Tetaplah sabar. Tetaplah berdoa. Tetaplah berjalan lurus meski tidak selalu mudah. Karena kekuatan sejati tidak perlu diumumkan.
ia terasa dengan sendirinya. Jika panjenengan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tuliskan di kolom komentar, dari mana panjenengan menonton, dan doa apa yang sedang panjenengan panjatkan. Saya tutup dengan doa. Semoga panjenengan selalu dijaga dari niat buruk orang lain, dikuatkan batinnya, dan dimudahkan jalannya menuju hidup yang lebih tenang dan bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.